Halo Sobat Sehat, selamat datang di episode perdana Tanya Jawab JKN. Segmen baru kita di podcast ini akan ditemani oleh saya sendiri, Abdul Aziz, dan rekan saya. Halo semua, saya Sawal. Senang sekali bisa menemani teman-teman di podcast perdana kita kali ini. Kita akan membahas seputaran hal menarik dan penting yang perlu kita ketahui bersama. Betul sekali nih Syawal. Di mana di episode perdana kita kali ini kita sudah merangkum berbagai macam pertanyaan yang sering banget nih ditanyain oleh masyarakat, khususnya di daerah wilayah kerja kantor cabang Bima. Jadi mungkin kita langsung aja ya untuk pertanyaan yang pertama. Kak Ajis, ini kayaknya pertanyaan yang paling sering ditanyakan sama peserta deh. BPJS Kesehatan itu JKN atau bukan sih? Oh, menarik sih. BPJS Kesehatan dan JKN itu merupakan dua hal yang berbeda ya Syawal, di mana BPJS Kesehatan itu adalah badan penyelenggaranya, sedangkan JKN adalah programnya. Ya, jadi JKN atau yang disingkat dengan Jaminan Kesehatan Nasional ini merupakan program pemerintah yang dikelola oleh BPJS, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, seperti itu. Jadi berbeda ya Sawal ya. JKN itu adalah programnya, BPJS Kesehatannya adalah lembaga yang mengelola atau badan yang mengelola program tersebut. Oh gitu, jadi BPJS itu adalah badan yang mengelolanya, sedangkan JKN itu adalah program yang dikelola oleh BPJS Kesehatan ya. Oke Kak Ajis, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Siapa aja sih yang bisa ikut JKN? Oke Syawal, pertanyaannya menarik nih. Jadi, siapa saja sih yang bisa menjadi peserta JKN? Jadi jawabannya itu adalah seluruh penduduk Indonesia. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, di mana seluruh penduduk Indonesia wajib menjadi peserta JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Oh gitu ya Kak Ajis, berarti teman-teman semua bisa terdaftar di program JKN. Bisa dong. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman semua. Oh iya Kak Ajis, ini ada lagi nih pertanyaan dari teman-teman. JKN atau BPJS Kesehatan itu apakah diperuntukkan cuma untuk orang sakit saja? Tentu tidak ya Sawal. Peserta yang sehat juga bisa mendapatkan manfaat melalui layanan promotif dan preventif seperti pengecekan kesehatan rutin, imunisasi, edukasi hidup sehat di fasilitas kesehatan tingkat pertama, bahkan screening riwayat kesehatan. Dan untuk diketahui juga bahwa menjadi peserta JKN jangan tunggu sakit dulu ya. Jadi kita harus persiapkan sebelum resiko itu ada, kita sudah punya BPJS Kesehatan aktif sehingga kita bisa terjamin oleh BPJS Kesehatan. Nah teman-teman, berarti sekarang tahu kan BPJS Kesehatan itu bukan untuk orang sakit saja. Jadi untuk proteksi bisa didaftarkan dari sekarang. Nanti kita nggak minta ya, seandainya kalian butuh pelayanan kesehatan sudah ada BPJS Kesehatan. Lalu ini ada pertanyaan lagi nih Kak Ajis terkait dengan iuran. Kalau misalnya dia udah bayar iuran setiap bulan tapi nggak pernah dipakai, iurannya kemana ya? Wah, pertanyaan bagus nih. Jadi BPJS Kesehatan itu menganut sistem gotong royong, di mana peserta yang rutin membayar iuran itu semuanya dipergunakan untuk membayar klaim dari saudara-saudara kita yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Jadi contohnya kayak gini nih Syawal. Syawal terdaftar mandiri kelas 3 dengan iuran Rp35.000 per bulan. Namun ada peserta yang lainnya itu yang membutuhkan pelayanan cuci darah yang setiap minggu 2 kali. Nah, dari iuran-iuran kita yang sehat inilah yang digunakan untuk membayar klaim dari peserta yang lain yang sakit seperti itu. Jadi sistemnya kita tuh gotong royong gitu loh Syawal. Wow, sungguh mulia sekali ya teman-teman yang sudah terdaftar BPJS Kesehatan bisa langsung saling membantu. Nah, terkait iuran, kayaknya masih banyak teman-teman yang bingung dan bertanya-tanya berapa sih iuran setiap bulan untuk BPJS Kesehatan?
Oke Syawal, untuk iuran kepesertaan BPJS Kesehatan khususnya pada segmen mandiri, itu saat ini kelas 1-nya 150.000 per bulan per orang, kelas 2-nya 100.000 per bulan per orang, kelas 3-nya 42.000 per bulan per orang. Di mana khusus yang kelas 3 ini pesertanya hanya membayar 35.000 saja, di mana 7.000-nya akan disubsidi oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Murah sekali kan? Iya dong, apalagi sekarang biaya pelayanan kesehatan tuh Masya Allah sekali mahalnya ya. Eh, Terus biasanya kan banyak tuh Kak peserta yang kadang lupa bayar, telat bayar. Kalau misalnya terjadi kayak gitu ada dendanya nggak sih? Oke, jadi bagi peserta mandiri yang tidak rutin membayar iuran atau menunggak, itu untuk dari sisi iurannya itu tidak ada denda, di mana iurannya hanya dikalikan saja dari berapa bulan nunggaknya. Saya contohin ya, misalnya peserta itu terdaftar di kelas 2 dengan iuran 100.000 per bulan, tidak membayar iuran 3 bulan. Nah, pada saat bulan ketiga mau dibayarkan, tagihan yang keluar ya 300.000 sesuai dengan iuran rutin bulanannya. Hanya saja, denda pelayanan ini akan dikenai kepada peserta mandiri yang sebelumnya menunggak, tetapi sedang rawat inap dalam waktu 45 hari. Seperti itu. Oh, jadi untuk dendanya itu akan dibayarkan ketika peserta melakukan rawat inap dalam waktu 45 hari setelah melakukan pelunasan tunggakan ya? Gitu. Lalu untuk besaran dendanya berapa sih? Oke Syawal, untuk dendanya sendiri itu sesuai dengan peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020, dendanya sebesar 5% dikalikan dengan estimasi biaya paket perawatan inasibijis di rumah sakit dikalikan dengan bulan keterlambatan dengan maksimal 12 bulan. Oh gitu. Selama teman-teman lancar bayar terhindar dari denda dong berarti ya? Iya, benar sekali. Jadi, kalau pesertanya rutin membayar iuran setiap bulan sebelum tanggal 10, maka kepesertaannya akan selalu aktif. Kita akan tetap terproteksi jikalau kita kena sakit dan terhindar dari denda pelayanan tadi, Syawal. Nah, teman-teman, jangan lupa bayar iuran sebelum tanggal 10 setiap bulannya ya, agar status kepesertaannya tetap aktif dan pada saat butuh pelayanan bisa langsung digunakan tanpa denda pelayanan. Oke, teman-teman, kita lanjut pertanyaannya. Ini terkait dengan pemilihan Vaskes pada saat pendaftaran. Gimana tuh, Kak? Oke, jadi pada saat melakukan pendaftaran di BPJS Kesehatan, peserta itu dapat memilih sendiri loh FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diinginkan, karena itu merupakan salah satu dari hak peserta JKN. Pada saat pertama kali peserta mendatang ke BPJS Kesehatan untuk mendaftar, Vaskes nanti akan ditanyain tuh sama frontlinernya mau didaftar di mana. Jadi jangan khawatir, untuk fasilitas kesehatan bisa dipilih sesuai dengan keinginan peserta masing-masing. Nah, tapi kalau teman-teman daftarnya lewat online, kan sekarang kita punya kanal layanan online nih kayak Pandawa. Maka pada saat pengajuan pendaftaran melalui Pandawa, silakan peserta dapat memilih sendiri melalui aplikasi Pandawa pada link yang telah disediakan. Vaskesnya yang mau dipilih di mana aja ya. Kalau menurut aku sih yang terdekat aja kali ya, Kak ya, biar nggak jauh-jauh untuk berobatnya. Iya, jadi BPJS Kesehatan memberikan secara penuh hak kepada peserta untuk menentukan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diinginkan. Wow, keren banget. Lalu kalau misalnya nih kita merasa nggak cocok atau pengen ganti Vaskes gitu, gimana caranya? Apakah harus tetap ke kantor BPJS Kesehatan terdekat? Untuk pergantian fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP itu sangat mudah banget loh Syawal. Cukup melalui aplikasi mobile JKN. Jadi teman-teman peserta JKN cukup mendownload aplikasi mobile JKN di App Store atau Play Store pada HP kalian dan melakukan registrasi dan melakukan perubahan data fasilitas kesehatan melalui HP. Nah, teman-teman yang sering mencet HP dimanapun berada, jadi bisa langsung ganti Vaskes melalui HP-nya aja, nggak perlu panas-panasan ke kantor BPJS. Keren banget sih BPJS sekarang. Iya, benar banget. Tapi kalaupun teman-teman mendapatkan kendala untuk perubahan fasilitas kesehatan melalui
aplikasi mobile JKN, kalian bisa melalui Pandawa ke 08118165 atau langsung saja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Oke, gampang banget caranya kalau misalnya mau ganti vaskes ya, diberi kemudahan nih oleh BPJS Kesehatan. Oh ya, ini nih ada tambahan informasi. Untuk pergantian fasilitas kesehatan tingkat pertama dapat dilakukan itu 3 bulan sekali ya. Jadi kalau bulan Januarinya baru dipindah, maka nanti di bulan April lagi baru bisa dipindah. Nah, sekarang kan kita ini Kak ya, kemana-mana harus bawa kartu BPJS Kesehatan. Kalau misalnya nih, kartunya hilang gimana? Nah, BPJS Kesehatan saat ini sudah tidak lagi mencetakkan kartu BPJS atau kartu KIS ya Syawal. Jadi saat ini cukup menggunakan KTP, KK, atau KIA dalam melakukan pelayanan kesehatan. Atau teman-teman juga bisa mengakses KIS digital lewat aplikasi mobile JKN. Wow, lagi-lagi handphone ya. Mempermudah sekali. Cukup menggunakan KTP, lalu bisa juga pakai kartu digital. Keren sekali untuk BPJS Kesehatan, sangat memberi kemudahan untuk pesertanya ya. Oke teman-teman, sudah ada beberapa pertanyaan yang tadi kita tanya ke Kak Ajis nih. Kayaknya untuk episode kali ini cukup segitu dulu ya Kak Ajis ya. Ya, jadi nanti kita bisa lanjut di episode-episode selanjutnya. Oke teman-teman sudah dapat banyak informasi penting terkait dengan BPJS Kesehatan. Nanti bisa sharing ke teman-temannya juga ya, biar kita semakin tahu dan semakin paham terkait dengan BPJS Kesehatan. Oke teman-teman, nantikan episode selanjutnya di Tanya Jawab JKN bersama saya Sawal. Saya Abdul Aziz. Dadah.